iblis itu sebenarnya beban buat lu nggak sih untuk menjadi iblis, karena kan harus memerankan dengan segala yang benar gitu, dengan suara yang benar. Itu lu bisa karakter itu dari mana lu bisa dapat Jadi semuanya itu tentang imajinasi gue aja udah. Karena gue nggak pernah punya bayangan soal iblis seperti apa ya. Ya sifat-sifat buruk manusia aja sih gue pakai sebenarnya gitu. Jadi emang apa ya, berangkat dari situ. Kalau masalah karakter suara gitu ya itu semua kreasi gue yang buat, gue yang mencoba-coba sendiri di rumah gitu. Terus juga gestur itu juga gue yang buat. Jadi emang ini semua imajinasi sih sebenarnya. Emang berangkat dari situ aja sih. Make up berapa lama Dot make up untuk alasan itu? buat terima ini Dot. Ketika dapat peran jadi iblis memang ini alasan buat terima film ini. Iya, jadi emang waktu gue ditawarin film Para Betina ini, awalnya itu gue ditawarin jadi Dr. Friedman sebenarnya, gitu. Terus tiba-tiba tengah jalan gue baca kan skripnya, terus ada karakter iblis nih, terus gue ngomong Bang Roko, ini siapa yang main? Gitu kan. Terus kata Bang Roko, belum ada. Bang Roko mau coba gue nggak? Gitu. Akhirnya gue mengajukan diri gue untuk mencoba untuk jadi iblis gitu sih. Karena karakternya menurut gue sangat variatif ya, jadi variasinya tuh banyak banget gitu. Jadi emang buat aktor tuh salah satu dream karakter lah buat mereka gitu. Jadi ya buat gue salah satu hal yang beruntung bisa main karakter iblis karena you can do anything tanpa ada halangan, tanpa ada lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu gitu. Iblis tahu semuanya, iblis bisa semuanya, udah kan lebih enak seperti itu. Pendalaman karakternya seperti apa, Peran Kak? yang beda Dot. Hah? Ketika dapat horor emang lu mau peran yang beda dari yang sebelum-sebelumnya Dot. Ya ini kan ini sebenarnya horor pertama gue kalau mau gitu. Jadi ini syutingnya sebelum Bayi Ajaib, tapi tayangnya Bayi Ajaib duluan gitu kan. Nah terus waktu gue dapet horor gue selalu bilang sama Bang Roko kalau gue maunya peran antagonis gitu. Jadi emang menurut gue biar bisa ini aja sih, biar bisa beda aja dari film-film gue yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya gue mainnya karakternya protagonis terus gitu kan, drama main protagonis, komedi main protagonis. Jadi emang di horor gue pengen mencoba untuk kayak yaudah deh khusus horor gue mau main antagonis gitu. pengalaman itu sendiri di waktu ada nggak sih? Nggak ada. Dot berapa lama sih make up untuk tadi kan putih dengan urat-uratnya seperti itu? Ya di hari pertama gue syuting make up gue tuh 4 jam, 3 jam sampai 4 jam. Terus kan berprogres lah ya. Setelah besokannya mungkin jadi lebih pelan lagi karena udah tahu gimana caranya gitu ya. Endingnya sih mungkin cuma 1 jam setengah lah paling lama gitu sih. Pakai softline putih juga termasuk tantangan buat lo? Karena gue nggak pernah pakai softline sebelumnya di hidup gue, itu lumayan tantangan karena lumayan takut ya nyentuh mata gue. Satu hal di badan gue yang paling gue takut adalah mata gue. Takut gue apa-apain gitu, takut gue pegang, takut gue apa-apain. Akhirnya gue memberanikan diri untuk pakai softline karena memang itu kebutuhan penting buat karakter gue. Jadi ya gue paksakan gue harus bisa gitu. Pendalaman karakternya. Iblis bukan manusia jahat, iblis adalah kejahatan. Wow. Ya rasanya menyenangkan ya, kapan lagi gue bisa jadi orang jahat, ya kan? Kalau gue di luaran sana jadi orang jahat, gue udah viral gitu ya. Jadi ya kesempatan gue adalah di karakter-karakter yang gue mainin sih, khususnya jadi iblis ini. Jadi emang iblis ini menjadi apa ya? Menjadi fair lah buat gue gitu. Kalau gue biasanya menahan untuk menjadi orang yang, misalnya kita pengen terlihat baik lah di mata orang gitu kan. Kita berusaha menjadi orang yang baik gitu. Di iblis ini gue bisa ngelepas semuanya yang ada pikiran-pikiran liar gue tuh bisa dikeluarin semua gitu. Karena nggak ada batasannya juga, jadi gue bebas ngapain aja gitu kan. Nah, pikiran liar apa sih yang dituangkan di film itu sendiri? Ah itu nonton aja kalau gitu. Enggak, udah tadi. Enggak, buat orang-orang nanti yang ini kan masa gue jelasin, di spoiler gue. Jadi ketagihan nggak dok main film? Tantangannya kan beda lah ya. Ketagihan sih, maksudnya emang horor tuh menurut gua genre yang emang apa ya, lumayan challenging sih. Karena lu harus stamina lu harus lebih kuat daripada drama biasa gitu misalkan. Terus juga secara acting juga lu harus lebih jauh lagi gitu. Maksudnya bukan gua ini film drama ya, tapi film horor tuh menurut gua kalau lu teriak banget gitu. Maksudnya takutnya juga beragam gitu, nggak cuma satu doang gitu. Jadi emang kreativitas itu diuji gitu di horor gitu sih. Nah tadi termasuk kreativitasnya ketawa gitu, misalnya dari istri itu gimana ceritanya? Emang suka apa namanya diskusi soal Iya emang apapun kalau gue ada karakter biasanya gue kreasi sendiri dulu kan maksudnya ke diri gue dulu sendiri gitu. Tapi kan gue butuh validation kan, gue butuh validasi yang emang menurut orang-orang gimana ya. Ya udah orang pertama yang harus gue tanya adalah istri gue karena dia selalu di sebelah gue gitu. Istri gue approve ya mudah-mudahan orang lain juga approve. Gitu. Tapi sudah nonton hasilnya ya? Artinya tanggapannya gimana? Gue sih happy sama filmnya, maksudnya kayak emang sesuai ekspektasi gue karena gue tahu film ini bukan film horor aja gitu, ini film gore gitu, slasher gitu, darah,
gorok gitu kan, emang sadis gitu filmnya. Jadi emang gue suka banget film-film kayak gitu, dan ternyata di sini dikasih lihat banget gitu, dan sadisan di sini menurut gue epic gitu loh. Maksudnya kayak emang sesuai apa yang gue bayangin gitu sih. Tadi sendiri udah nonton belum lihat acting Belum, nanti malam. Sekarang lagi nonton. Lagi nonton. Nah, tapi pengen ada tantangan apa sih di film horor nantinya kalau ditawari lagi? Gua tantangan sebenarnya gue ngebuka buat semua tantangan sih. Cuman karena gue mungkin nggak tahu tantangan apa yang gue mau ya di film horor. Maksudnya semua bisa jadi tantangan gitu kan. Apapun bisa gue bikin jadi tantangan sih. Cuman yang pasti ya gue pengen berusaha di semua film itu gue berubah gitu. Maksudnya kayak di Bayi Ajaib gue tetap antagonis tapi berubah sama di Para Betina Sekarang gitu kan. Jadi emang gue pengen di semua karakter gue, walaupun gue antagonis jahat di film horor gitu ya, tetap tapi berubah terus gitu. Karakter yang pengen dijalanin buat kedepannya ada gak sih yang lagi diincer gitu, karakter seperti apa gitu? Enggak sih, karakter tersulit menurut gue adalah karakter yang lu menjadi manusia biasa aja gitu. Itu paling sulit menurut gue. Jadi dari sesimpel itu bisa jadi sulit, jadi semua karakter bisa bervariasi. Jadi semua karakter gue pengen gitu sebenarnya gitu. Nggak terpatok sama satu aja. Untuk main film horor udah di tahun ini apa sih yang ingin lu capai nih? Ada nggak keinginan apa gitu? Yang pengen capai? Yang pasti masuk Hollywood ya guys ya. Amin. Amin ya, mudah-mudahan bisa ya. Ya berapapun waktunya, semoga itu terjadi lah kapanpun. Amin. Kabarnya pengen jadi sutradara nih Kak. Iya, betul, jadi saudara. Cuman kita kan lagi sibuk sekarang promoin Para Betina, jadi emang gue harus nunggu dulu sampai waktu yang pas. Karena gue pengen, at least film pertama gue tuh bisa jadi sesuatu lah gitu, bukan yang cuman gue jadi saudara coba-coba aja, nggak mau kayak gitu sih. Jadi mau develop ceritanya yang benar, mau develop nanti kreativitasnya juga yang benar gitu, jadi emang maunya serius gitu sih. Di balik layar ini sudah kapan lo pengen alasannya jadi sutradara? Dari dulu banget sebenarnya. Jadi emang gue sadar mungkin gue suka fotografi, gue suka videografi gitu dari awal gitu kan. Jadi emang berangkatnya dari situ tuh. Dari dulu waktu gue pertama kali beli kamera, gue suka video-videoin aja, anjing gue lewat gitu gue videoin gitu, terus gue foto-fotoin. Sampai akhirnya gue bikin ini ya, gue di liburan kemana gue bikin video gitu. Tapi bukan video vlog aja, tapi video kayak emang video-video sinematik kayak gitu-gitu. Berangkat dari situ emang. Terus sampai akhirnya gue pernah bikin PH gitu kan. Terus sampai pas bikin PH, gue bikin video buat brand-brand kayak gitu-gitu. Jadi emang berangkat dari situ pelan-pelan. Sampai akhirnya gue memutuskan kayak ya udah endingnya gue harus bikin film. Karena ya apalagi film menurut gue adalah platform paling terakhir ini gitu, paling besarnya. Keuntungan gue mungkin karena gue juga bermain film, jadi gue mungkin pernah belajar dari orang-orang yang bekerja sama gue juga gitu kan, gitu sih. Nggak ada, gue lulusan SMA. Nah itu gimana? Ya pengalaman, pendidikan paling penting adalah pendidikan di jalanan. Jadi saat lu syuting lu sering Itu dia. komunikasi ya sama Karena di saat kita terjun langsung ke lapangan, menurut gua itu adalah hal yang paling mahal gitu kan. Lu langsung ada di situ, lu salah langsung kena salah, langsung kena marah, langsung harus membenarkan, harus punya solusi, harus punya banyak hal yang emang harus lu membenerin apa yang lu bikin salah gitu kan. Tapi ya mungkin mendalami itu dengan pendidikan juga masih ada. Iya, gue pengen banget sih, maksudnya pengen sekolah jadi saudara gitu. Tapi itu kan butuh waktu yang lama gitu ya. Maksudnya gue harus mendedikasikan waktu gue kurang lebih 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu. Atau ngambil short course mungkin 1 tahun gitu. Ya sebelum itu terjadi mungkin gue bisa belajar dari media-media atau digital yang emang bisa gue pakai gitu ya. Apapun itu kan sekarang belajar itu nggak harus cuma ada di sekolah kan, tapi ada di semua tempat gitu. Belajar dari orang aja bisa jadi hal yang bagus gitu. Nih, genrenya thriller dan slasher. Oke. Yang tadi gue bilang, karena gue suka banget slasher, darah-darahan, ya kan? Ya itu emang favorit gue emang film-film kayak gitu sih, film yang gelap gitu ya. Persiapannya untuk jadi sutradara ini udah sejauh mana sih Kak? Ya gue udah persiapannya sebenarnya masih nyicil sih, karena emang waktunya belum ada juga sebenarnya. Cuman ya mungkin baru 20% kali ya. Cuman gue udah bikin ceritanya, gue udah bikin backnya, tinggal meeting sama orang yang mau ngedanain aja nantinya gitu. Terus juga meeting sama kru-kru nanti yang mau kerja sama gue juga ya masih berproses lah. Ada target gak sih kapan gitu? Seperti apa dong? Support. Target. Support istri gimana nih? Ya istri gue pasti nge-support gue, yang penting baik lah. Maksudnya kayak emang
emang apa ya, kan tujuan gue kan gue emang hidup di dunia entertain ini lah ya, dari awal, dari kecil emang udah di sini gitu. Dan di saat dia tahu gue mau jadi director, ya dia pasti nge-support gue. Yang penting gue tetap ngelakuin, gue tetap cinta sama apa yang gue lakuin, itu sih yang penting. Karena kalau gue cinta sama apa yang gue lakuin pasti dia juga happy kan, gitu. Karena gue pulang ke rumah happy gitu kan, ya itulah. Ada ini perbedaan dari saudara dalam bermain kan ada waktu. Kalau saudara kan selesai syuting Masih sih. kerja. Gimana lo memberi waktu itu untuk istri lo sendiri nanti kalau lo tinggal lain gitu? Justru menurut gue ya, kalau gue jadi saudara, istri gue tuh bisa mampir ke lokasi kapanpun. Karena menurut gue nggak punya kepentingan untuk apa ya, untuk menjaga mood lawan main gue. Karena kalau gue jadi aktor, ya kan gue harus menjadi karakter yang berbeda gitu kan. Berarti kan ada keterbatasan istri gue bisa main ke lokasi, berarti itu bisa ngedistract orang lain mungkin nantinya gitu. Nah di saat gue jadi saudara ya istri gue bisa main ke lokasi, justru malah dia bisa lebih fleksibel lagi nantinya gitu sih. Dan belajar juga nanti. Dan bisa jadi ikut belajar juga, bisa jadi gue malah ngedirect nanti dia bikin video klip, dia nyanyi kan, dia minta bikin video klip gue yang buat gitu kan, bisa jadi lebih enak. Sebenarnya mungkin ini usia udah di atas 30 tapi gaya masih ABG, gimana sih? Masih cocok nggak? Masih cocok ya, udah alhamdulillah. Ya mungkin emang gue berangkatnya ya tetap ya, laki-laki kan seperti anak kecil ya, tetap ya. Jadi emang dia, kalau gue pribadi gue lebih suka main game, gue masih main game, gue masih hobi-hobi gue tuh masih kayak anak kecil gitu. Jadi emang mungkin dari situ yang nge-build gue tetap seperti ini kali ya, gitu sih. Emang pengen coba pertahankan atau ya udah natural aja emang jadinya kayak gini atau gimana? Sebenarnya gue nggak pernah punya alasan buat itu sih. Emang gue senyaman gue aja, baju yang gue pakai yang ada di rumah ya gue nyaman ya gue pakai aja. Gue nggak pernah mau pakai kemeja, ketemu orang meeting pakai kemeja gitu, serius gitu ya. Kalau emang itu nggak gue, ngapain gue pakai gitu sih. Ada tips gak sih jadi apa namanya kayak ABG terus gini? Cara pemilihan baju. Ya kalau itu masalah selera sih ya, lebih ke selera kali ya. Kalau selera kalian mungkin memang seperti A misalkan gitu ya, pakai aja kayak gitu. Cuman kalau tips buat orang lain gue bingung juga ya. Kalau Kak Dudut sendiri apa mungkin biasanya gimana, atau karena ya udah bikin happy main game terus atau gimana? Ya intinya gue nggak mau dipusing sama baju apa yang mau gue pakai sih. Sebenarnya lebih ke situ. Apapun yang nyaman, gue lebih pentingin nyaman daripada bagus. Biasanya kalau kita pakai baju yang nyaman, kitanya pede dengan baju yang kita pakai ya, jadi dia bagus-bagus aja sih biasanya gitu kan. Jadi lebih ke situ aja sih gue pikirnya. Pendapat istri nggak kalau datang kemana gitu ini oke nggak cocok? Iya, pastilah itu kayak semua orang juga gitu ya. Gue sebelum gue berangkat kemana, ya pasti gue minta pendapat semua orang yang ada di sebelah gue, terutama istri gue. Itu jadi keuntungan atau ada ini juga sih, minusnya juga mungkin kalau buat kerjaan gitu? Mungkin kadang-kadang ya pasti ada minus lah ya. Misalkan kayak gue datang ke premiere yang harus pakai baju rapi banget gitu, pakai jas atau pakai segala macem. Kan kadang-kadang gue nggak terlalu suka ya pakai baju-baju kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang harus gitu. Cuman kadang-kadang gue menyesuaikan dengan misalkan formal ya, gue geser dikit ke casual formal gitu, misalkan tetap pakai jas tapi dalamnya apa kayak gitu. Lebih ke situ sih.